maka apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Tapi dalam hal larangan tidak dikatakan mastata'tum. Aduh, saya belum bisa ninggalin minuman keras, ya udah sabar, sekarang mah terusin aja dulu. Ya nggak bisa. Suka nggak suka, kalau larangan hindar. Saya belum bisa meninggalkan kebiasaan saya nggak sholat gitu, berat. Ya udah, ntar juga kalau dapat hidayah kali, ya nggak bisa. Harus tinggalkan yang dilarang, tidak ada toleransi. Suka nggak suka, persoalan proses saja. Ya memang harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Bagaimana cara supaya menghentikan itu? Butuh proses, butuh bimbingan. Maka di antara solusi untuk bisa kembali dari yang tidak baik menjadi baik, dari maksiat menjadi taat, salah satunya adalah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mampu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu sakat sahihatul kitab. Fa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahrillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Masih dalam bab perintah untuk menjaga terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada kaifiyah di dalam pelaksanaan sunnah itu sendiri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala ta'ala, kemudian ayat selanjutnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana, sungguh-sungguh telah ada. Laqad kana yakti teman-teman wis ana lakum kadue sira kabeh fi rasulillahi ing dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun utawi perangai perilaku suri teladan, kita sering maknai hasanatun kang apik kang bagus. Ai qudwatun sholihatun bai binabiikum. Liman kana, bagi siapa kana kang ana yarju ngarepaken sokoman Allah hai Gusti Allah wal yaumal akhir lan dina kang akhir atau hari kiamat. Al-Ahzab ayat 21. Dalam ayat ini berkenaan dengan menjaga sunnah. Sering kita dengar istilah sunnah, mengikuti sunnah, kembali kepada sunnah. Yang saya pernah sampaikan tentang makna sunnah secara dasar umum adalah perjalanan Rasul sejak lahir sampai dengan wafatnya sebagai seorang utusan. Dalam ayat ini Allah berfirman sungguh-sungguh, lamnya taukid, qadnya taukid, kana fi'il madhi. Qad kalau masuk pada fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Lamnya itu sendiri sudah taukid. Jadi sudah betul-betul ditegaskan oleh Allah, tidak ada lagi suri teladan yang lebih baik. Sebagaimana juga dalam ayat lain tentang akhlaknya Rasulullah, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sudah mah wa innaka, dan sesungguhnya engkau
la'ala, la-nya juga sungguh-sungguh, jadi sudah tidak bisa dibantah sudah. Dalam hal ini adalah laqad, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Buat siapa? Buat kita semua. Uswatun hasanatun, makna yang kita pahami, yang kita sering dengar itu suri teladan, akhlak, budi pekerti yang baik. Adapun penjelasan dalam uswatun hasanah di sini, ai qudwatun sholihatun binabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah tidak hanya mengetahui bahwa Rasul itu akhlaknya agung, akhlaknya azim, akhlak Rasul itu sangat amat baik, di atas akhlak siapapun yang terbaik. Tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu, tetapi qudwatun sholihatun, patut, layak, harus ditiru, maksudnya begitu. Tidak sekedar oh ya saya tahu, tapi nggak ditiru. Nah itu kan beda. Ngefans dengan sesuatu, kita senang nih, senang sama Ustadz ABC. Kadang kita meniru ucapannya, kita kutip kata-katanya, kadang sampai ditiru gayanya, penampilannya dan seterusnya. Nah ini bagaimana dengan Rasul? Sebagai manusia sempurna, pemimpin para nabi dan rasul, pemberi syafaat yang Allah janjikan, pasti tidak hanya sekedar baik, tetapi kita umatnya wajib, layak, patut, harus diikuti. Sebab kalau tidak, manusia punya hati yang cenderung, punya kecenderungan, kesukaan, kesenangan terhadap sesuatu yang tidak menutup kemungkinan biasanya mengikuti yang dicintainya, yang disenanginya. Jangan sampai salah mengidolakan seseorang atau tokoh, karena biasanya orang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebutnya, juga mengikuti lampah perilakunya. Kalau yang baik positif sih harus, tapi yang tidak baik ini yang harus dijaga. Itu yang dimaksud uswatun hasanah. Dalam rangka apa? Dalam hal apa disebut uswatun hasanah? Rasulullah itu baik dari segala sisi. Dilihat dari pandangan manusia biasa, Rasul maksum, dijaga oleh Allah. Tidak hanya beliau sebagai seorang Rasul waktu di dalam kandungan lahir, tetapi sejak nenek moyangnya, turunan-turunan ke atasnya maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah kehidupan jahiliyah pada saat itu, rahimnya Siti Aminah, ayahandanya Abdullah, Abdul Muttalib dan seterusnya ke atas sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga, dimaksum oleh Allah, tidak terkontaminasi oleh tradisi-tradisi lama yang lahirlah Rasulullah kemudian menjadi seorang manusia biasa. Dan tanda-tanda kerasulannya sudah nampak sejak dalam kandungan, tidak seperti pada umumnya. Misalnya ibundanya hamil tidak besar perutnya, ketika lahir bidannya langsung Siti Asia dan Siti Maryam, juga bidadari dari surga. Yang menjaga selama itu langsung malaikat Jibril yang mengawal. Kemudian malaikat yang di langit menjaga agar tidak tembus daripada susupan atau penyusup dari golongan jin dan setan, sehingga terjadi kekagetan, kekaguman ketika dalam sejarah lahirnya beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bagi mereka yang punya harapan ketemu dengan Allah, bahasa di sini kalimatnya yarjullaha, berharap kepada Allah, berharap ridhonya, berharap pahalanya, balasannya, bentuknya surga dan kenikmatan. Bahkan nikmatul uzma, nikmat yang paling agung di surga itu adalah bertemu ru'yata rabbal alamin, melihat langsung zat Allah seperti apa. Itu kenikmatan yang sangat amat besar di surga, karena kita dipastikan akan meninggal
mengakhiri atau berakhir kehidupan ini, bahkan dunia fana, bertemu dengan kehidupan akhirat, dan di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai, termasuk di dalamnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga menghakimi, fima syajar ai fima tanaza'u wa ikhtalafu fihi minal umuri diniyah wa dunyawiyah bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa menyambung, bahasanya sama dengan ayat berikut. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila terjadi perselisihan di antara kita dalam hal apa? Menjalankan tadi sunnah-sunnahnya, menjalankan, ikut serta mengikuti, menuruti apa yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasul sebagai seorang utusan. Jika terjadi di antara kalian yang dalam situasi, dalam keadaan, dalam hal tertentu, kemudian terjadi perselisihan, farudduhu, maka wajib mengembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasuli, dan juga kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maksudnya selalu dikaitkan dengan yu'minuna billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah selalu disandingkan dengan hari kiamat. Lalu konsekuensinya adalah iman dan takwa, mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Dalam hal ini juga sama. Apakah termasuk ketika ada perselisihan di dalam urusan apa? Fima syajara bainahum tanaza'u wa ikhtalafu, bertentangan, berselisih di dalam perkara-perkara diniyah yang berkaitan dengan agama. Yang kita maksud di sini agama adalah di atasnya, yang kita sering bilang kembali kepada Quran dan hadis, sama seperti penafsiran para ulama tentang ayat ini, maknahu ilal kitab was sunnah. Apapun jenis perselisihan, apapun bidang yang ada dalam kehidupan dunia kita, terjadi perselisihan, perbedaan pandang, tidak boleh kemudian menghakimi setiap orang dengan akalnya saja, tetapi harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga terjadi di zaman Rasul waktu masih ada. Perselisihan di antara sahabat pernah terjadi, di antara tabi'in apalagi. Kita sekarang sudah tidak aneh, sering berselisih, tetapi setidaknya di samping rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, selagi itu bersumber kembali kepada Allah dan Rasulnya, pasti ada solusi yang kita dapat. Lain halnya kalau sudah dengan ego, bahasa saya pokok nama. Kalau sudah pokoknya, ya kan seolah-olah nggak mau dengar. Jadi itu maksudnya. Dengarkan saja dulu, tangkap saja dulu, coba ditelaah mana argumentasi dasar-dasarnya, nanti kembali kepada Quran. Ada yang itu sumbernya adalah ayat-ayat qat'iyah, ada ayat nas yang sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat, ada yang bersifat dzanniyah. Maka dalam disiplin ilmu Al-Quran, tentu sebelum membahas makna daripada surat, ayat, dan pembahasan kandungan Quran, perlu diketahui tentang disiplin ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tafsir, ulumul tafsir. Karena penjelasan yang Allah maksud dalam ayat ini belum tentu seperti yang kita bayangkan. Gitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam hal apa saja ketika terjadi, maka farudduhu ilallahi war rasul. Mungkin kita merasa aman di sini, tetapi nanti bertemu dengan sidang, dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke mana? Ai maknahu alkitab wa sunnah. Tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang kurang daripada bahasan kandungan Al-Qur'an, sudah mencakup dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan, ketika hari ini sudah ada kehidupan sampai kiamat, dan setelah kiamat kehidupan yang baru setelah kematian, sudah ada catatan dalam Al-Quran. Nah, ini satu-satunya yang Allah janjikan. Inna nahnu nazzalna dzikra, Allah turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Artinya Quran tidak akan pernah kurang, Quran tidak akan pernah mengalami perubahan atau amandemen ayat-ayatnya. Wa qala ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka pastilah dia taat kepada Allah. May yuti'illah, orang taat kepada Allah sudah pasti. Ada yang membangkang, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Apa taat kepada Allah? Antumina billah, saya beriman kepada Allah. Wa amantu bi rasulih, dan aku beriman kepada Rasul. Barangkali secara ucapan setiap orang hafal syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan seterusnya, hafal dan bisa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita mau ngikutin Rasul saja, sudah dipastikan itu ikut Allah. Jadi ketaatan kita kepada Rasul, jaminannya adalah kepada Allah. Maka ketika ada yang menjastis, mengklaim bahwa dirinya Rasul, seperti fenomena akhir-akhir belakangan beberapa tahun lalu, mengaku bahwa saya Rasul, dapat wahyu, saya malaikat lah, inilah. Sementara sudah dijelaskan, la nabiyya ba'da Nabi Muhammad SAW. Ya hati-hati, kenapa dijadikan sesat? Sudah kaitan dengan prinsip tauhid, dasar keyakinan, tidak bisa ditolerir. Mengaku nabi terus bagaimana pengikutnya? Ya dhalla wa adhall. Sudah mah dia sesat, juga menyesatkan orang banyak. Yang aneh, pengikutnya juga banyak. Kekeh lagi. Gitu ya. Kekeh, nggak mau disadarkan. Nah, maka dalam hal ini mengikuti, mentaati Allah itu sama artinya tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin siratillah. Innaka, sesungguhnya engkau latahdi, yang membawa petunjuk, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang siratul mustaqim yang kita baca dalam Al-Fatihah, maknanya adalah siratillah. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, maknanya siratillah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah digambarkan, digariskan dalam bab-bagan dalam disiplin ilmu agama. Bagaimana kewajiban seorang mukmin, maka sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siratul mustaqim artinya jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, dan hati-hatilah orang-orang yang berselisih dari segala atau tentang sesuatu, antusibahum fitnatun, yang tidak menutup kemungkinan itu adalah fitnah, au yusibahum adabun alim, atau mungkin juga lebih besar daripada itu adalah adab yang pedih. Terjadi perselisihan di dalam hal apa saja, terjadi perbedaan dalam hal apa saja, ketika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu kehidupan, keberadaan satu kaum yang berselisih, yang kita kemudian contohkan selalu disuruh jadikan iktibar kehidupan para nabi-nabi terdahulu. Yahudi berselisih dengan Nasrani dalam segala hal, kehidupan dunia, apalagi sosial, ekonomi, politik, kebijakan pemerintah, negara, lingkungan, warga, masyarakat, semua tidak lepas daripada perselisihan. Saya pikir wajar, kenapa? Setiap orang pasti beda pandangan. Itu kemudian kenapa Imam Asy'ari menempatkan akal nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi sandaran kita sebagai mukmin, yang pertama itu hukum ditentukan oleh apa? Al-Quran. Allah yang punya otoritas penuh untuk menentukan A, B, C, D, boleh dan tidak, perintah dan larangan. Kemudian barulah akal difungsikan.
Difahamilah di dalam kajian-kajian kenapa Allah perintahkan kita sholat. Apa maknanya sholat? Kenapa harus wudu dulu sebelum sholat? Kenapa ada puasa? Akal berpikir, ditelaah, dianalisa menurut medis, menurut ahli spiritual, menurut kesehatan, menurut ini dan itu segala macam ilmu pengetahuan tumpah di situ membahas satu macam ibadah sholat misalnya. Belum puasa, belum haji, belum zakat, sedekah dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol ibadah yang Allah turunkan ada termaktub di dalam Al-Quran dengan jelas, sehingga terjadi perselisihan di antara umatnya selalu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin orang kemudian taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul. Pertanyaannya sekarang, ketika Allah berfirman mayyuti'illaha mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Waktu itu ada Rasul, ya inilah ayat itu. Bagaimana kemudian setelah Rasul wafat? Mayyuti'ir rasul berlaku tidak? Taat kepada utusan yaitu Nabi Muhammad yang terakhir. Setelah beliau wafat, lanjut risalah agama itu oleh para sahabat. Jadi harus ikut sahabat. Ya, maka dalam riwayat hadis lain disebutkan, pegang teguhlah sunnahnya Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang sudah tidak ada. Kemudian ada generasi tabi, ada tabi'ut tabi. Nah, gampangnya sekarang sudah ada asatid, ulama, ustadz di kampungnya masing-masing yang punya kemampuan disiplin ilmu, yang dia adalah sebagai pewaris dari para nabi dan rasul. Maka wajar Rasul mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Ini berlaku ya ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat tidak akan ada Rasul kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Bahkan Isa alaihi salam turun nanti ke dunia tidak berkapasitas sebagai seorang Nabi Isa, tetapi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Falyahdar, maka berhati-hatilah di dalam kehidupan kita ketika menemukan perselisihan dalam suatu persoalan. Ay falyahsha an asa amrin Rasul. Hindari dari maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa khalafa amar wa sunnati an tunazzala bihi mahinatun azimatun. Perpecahan itu bermula daripada perselisihan. Lalu kenapa Allah ciptakan manusia berbeda-beda? Kenapa Allah ciptakan beragam? Aku ciptakan manusia bersuku berbangsa-bangsa. Dalam ayat itu kemudian turunannya kepada hadis. Rasulullah banyak meriwayatkan tentang perselisihan, perbedaan tentang umatnya. Ikhtilafu ashabi rahmatun, sahabat berselisih pendapat di zaman Rasul, tegang, langsung datang ke Rasul menghadap dua-duanya. Rasul langsung mengatakan ini benar, ini salah. Rasul mengatakan dua-duanya benar. Nah sekarang persoalan yang sulit di kita seperti ini. Ketika ada selisih dalam satu hal, satu persoalan, kemudian datang ke siapa? Ke orang yang kadang-kadang bukan ahli di bidangnya. Sehingga yang ada emosional, bergantung kepada suka dan tidak suka. Kalau saya nggak suka, apapun dalilnya, saya cari yang kira-kira nggak suka. Nah itu yang bahaya. Maka ini terjagalah seorang ulama dari hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ketika kita bertemu, datang mengadu persoalan dalam kehidupan kepada ulama, dalam pengertian ini adalah ahli di bidangnya masing-masing. Kaitannya apa nih? Ekonomi, ke pakar ekonomi diskusinya. Kaitan apa nih? Penyakit, ke pakar dokter spesialis penyakit apa nih? Bicarakan di situ. Kajian ngaji sekarang nih, nah ada ulama, ada ustadznya, ke ustadz yang biasa ngaji. Jangan kemudian salah tempat sehingga yang terjadi adalah kabur dari persoalan. Buyar, inti persoalan tidak kita dapat, sementara persoalan bukan reda, semakin bertambah kacau. Nah itu masalah buat kita hari ini. Nah maka itu diingatkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari, sebagaimana di dalam hadis disebutkan di sini. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Da'uni ma taraktukum, da'uni ma taraktukum, tidak aku tinggalkan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ketahuilah bahwa tidak pernah aku tinggalkan kepada kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Ini warning, peringatan keras dari Rasul. Sesungguhnya orang-orang umat-umat terdahulu terjadi banyak kerusakan sebelum umatnya Nabi Muhammad hari ini. Disebabkan kenapa? Rasul mengatakan yang pertama, kasratu su'alihim, pertanyaan yang tidak penting ditanyakan. Terlalu banyak pertanyaan tetapi minim dalam pengamalan. Kalau dalam kajian penting bertanya itu bodoh alewo kata orang Sunda, daripada nggak tahu mending nanya. Cuma batasannya jangan seperti Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa kemudian suruh tanya kepada Allah, sudah ditanyakan ke Allah dikasih jawabannya, terus bertanya ngamalinnya mah enggak. Nanya tentang ini segala macam ditanyakan, bukunya penuh banyak untuk bahan diskusi, bukan bahan mengamalkan. Catatannya penuh tetapi tidak diamalkan. Banyak pertanyaan yang dianggap tidak perlu. Maka dalam satu riwayat Rasul pernah mengatakan, tidak setiap pertanyaan orang-orang jahiliyah pada saat itu Allah perintah, ya Muhammad jawab. Enggak. Ada satu kejadian di antaranya yang ketika Rasul ditanya kemudian menghindar. Ketika Rasul kemudian dites kemudian menghindar dalam pengertian apa? Wa aqib wasfahu anhum wa aqib anil jahilin. Kadang-kadang pertanyaan itu bentuknya jebakan, kadang-kadang pertanyaannya bentuknya apa? Menjerumuskan. Maka bukan kewajiban setiap ustadz ketika ada pertanyaan dari jamaah semua wajib dijawab semua. Kadang-kadang kita juga perlu diskusi dengan sesama jamaah. Menurut pemahaman saya maksudnya begini, diskusi semakin luas pengetahuan kita. Adapun yang mengajar atau ustadznya, kiainya menjelaskan secara teoritis ada di dalam urutan kitabnya, ini hadisnya, pemahamannya dikembangkan di dalam majelis. Banyak pertanyaan mereka tetapi tidak mengamalkan. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, berselisih terhadap para nabi-nabi mereka, mengingkari apa yang datang dari para nabi dan rasulnya. Ketika Nabi mengatakan inilah wahyu dari Allah, ini ajaran kami, ajaran kita dan wajib kita laksanakan, mereka membantah, mereka menyelisihi. Ngamalin enggak, ikuti nabinya enggak, dan mereka mendapatkan dampak daripada itu, tidak taat kepada nabi dan rasulnya. Begitupun yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu yang lain. Faidha nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Rasulullah menyimpulkan, apa saja yang kami larang kepada kalian tentang sesuatu, kata Rasul, hindari, jauhi. Fajtanibuhu, maka hindarilah. Salah satu yang kita pernah juga dengar tentang apa? Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama. Bukan perintah tetapi statement, warning, pemberitahuan. Pada akhir zaman nanti akan terjadi yafirruna, mereka lari daripada ulama. Pengertian maksudnya adalah lari daripada hukum agama, selalu mengembalikan sumbernya bukan pada Allah dan Rasulnya. Maka yang terjadi adalah 3 bencana ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yurfa'ul barakah min kasbihim, diangkat keberkahannya daripada usaha apa saja yang diupayakannya. Tidak kurang nominal gajinya, tapi selalu kurang. Tidak sedikit penghasilannya, tetapi selalu kurang. Nambah, cari lagi dan seterusnya. Tidak berkah, atau yang singkatnya begitu. Kemudian yang lebih parah adalah mati meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah. Itu sebab apa? Ya firruna minal ulama, jauh pergi lari daripada para ulama, ai dinillah, ai Al-Qur'an dan hadis maksudnya. Nah itu perintah seperti itu untuk dihindari. Hati-hati nanti akan terjadi begitu. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu, dan apabila Rasul memerintahkan sesuatu, menyuruh kepada sesuatu, fa'tu minhu, maka kerjakan saja, penuhi saja, mastata'tum. Adilnya Rasul sebagai pemimpin
dunia sebagai pimpinan para nabi dan rasul, pemimpin kita semua, utusan Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum muttafaqun alaih, maka apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Tapi dalam hal larangan tidak dikatakan mastata'tum. Aduh, saya belum bisa ninggalin minuman keras, ya udah sabar, sekarang mah terusin aja dulu. Ya nggak bisa. Suka nggak suka, kalau larangan hindar. Saya belum bisa meninggalkan kebiasaan saya nggak sholat gitu, berat. Ya udah ntar juga kalau dapat hidayah kali, ya nggak bisa. Pokoknya harus tinggalkan yang dilarang, tidak ada toleransi. Suka nggak suka, persoalan proses saja. Ya memang harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus karena sudah kadang biasa dari kecil, sudah dari dulu bertahun-tahun. Akhirnya bagaimana cara supaya menghentikan itu, butuh proses, butuh bimbingan. Maka di antara solusi untuk bisa kembali dari yang tidak baik menjadi baik, dari maksiat menjadi taat, salah satunya adalah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mampu. Dan apabila diperintahkan dalam hal agama ini, ibadah yang biasa kita laksanakan sehari-hari, ibadah rutin kita, mungkin ada yang biasanya harian juga, mingguan, ada yang bulanan, tahunan bahkan, maka kerjakan perintah itu sekemampuan kita, tidak memaksakan. Artinya siapkan bekal kita sebanyak-banyaknya untuk di akhirat, tetapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi kewajibannya, tinggalkan larangannya, adil kepada sesama, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan sebaliknya, saling menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Adapun terjadi perselisihan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan itu yang dimaksud Rasul, ikhtilafu ummati rahmatun. Kapan perbedaan yang jadi rahmat? Ketika kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan perbedaan banyak khazanah keilmuan yang kurang dalam diri kita, sehingga semangat untuk mengkaji lebih dalam lagi. Seperti juga contoh sederhana dalam perbedaan, satu kelurahan ini, satu RT ini tidak sama profesinya. Saya butuh sesuatu yang kaitannya dengan apa? Las, ada khusus orang yang spesialis di bidang las. Ada saya mau permak baju celana, ada orang khusus yang bisa ahli di bidang tailor, jahit, menjahit. Ada yang bagian kuli bangunan, ada yang bagian ini itu segala macam. Kemudian jadilah satu, itu yang dimaksud rahmat. Untuk sampai kopi ini kita minum melibatkan banyak orang, nggak tahu siapa yang nanam buah kopi ini, yang panennya siapa, yang merasnya siapa, yang gilingnya siapa, yang bikin kemasan siapa, pabrik plastiknya kemasannya beda dengan pabrik kopinya, gelasnya dan semuanya, yang masak airnya sampai yang dibuhinnya banyak banget, cuma buat kopi doang satu. Ya, mudah-mudahan itu yang saya maksud, perbedaan pandang, perbedaan profesi, perbedaan pemikiran, selalu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya agar tidak melenceng keluar jauh sehingga menimbulkan perpecahan seperti juga yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang perlu ditanyakan silakan sebelum saya serahkan ke Abah untuk menutup doa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.